wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis. Yang pertama ada fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah kotak-kotak atau tempat-tempat yang akan diisikan oleh kategori-kategori tertentu. Bisa dikatakan bahwa fungsi sintaksis adalah fungsi suatu kata dalam sebuah kalimat. Fungsi-fungsi sintaksis ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah pelaku, sedangkan predikat adalah kata kerja. Objek adalah sasaran yang dikenai oleh tindakan, sedangkan keterangan adalah kata yang menerangkan dari pekerjaan tersebut. Lalu ada sifat fungsi. Fungsi sintaksis itu memiliki sifat, yaitu relasional, yang artinya suatu isim tidak bisa dikatakan dia menempati fungsi tersebut dalam sebuah kalimat kecuali berhubungan dengan kategori yang lain. Kayak contohnya isim, jika isim saja, isim tidak bisa dikatakan dia itu subjek sebelum dia menempati tempat subjek dalam sebuah kalimat. Kayak contohnya Muhammadun. Muhammadun, jika kata Muhammadun saja belum bisa dikatakan dia itu sebagai subjek karena kata Muhammadun ini belum menduduki tempat subjek dalam sebuah kalimat. Fungsi dalam bahasa Arab ada mubtada sebagai subjek, khobar sebagai predikat, fiil sebagai predikat, fa'il sebagai subjek, maf'ul sebagai objek, maf'ul tsani atau yang mempunyai dua objek sebagai komplemen atau pelengkap, dzaraf makan dan dzaraf zaman sebagai keterangan. Sebagai contoh, ada mubtada khobar, yaitu at-thalibu mahirun. Murid itu pintar. At-thalibu menjadi mubtada dan berfungsi sebagai subjek, sedangkan mahirun menjadi khobar dan berfungsi sebagai predikat. Yang kedua ada contoh dari jumlah fi'liyah, yaitu tabakhat Fatimatu as-samaka fil matbah, yang artinya Fatimah telah memasak ikan di dapur. Tabakhat menjadi fi'il dan berfungsi sebagai predikat, sedangkan Fatimah sebagai fa'il dan berfungsi sebagai subjek, sedangkan as-samaka sebagai objek, fil matbah sebagai keterangan. Lalu pada contoh ketiga ada maf'ul tsani, yaitu kalimat yang mempunyai dua maf'ul. Contohnya zonantu ar-rajula naiman. Zonantu menjadi predikat yang bersubjek dengan domir, yaitu domirnya balik ke saya. Ar-rajula menjadi objek pertama dan naiman menjadi objek kedua, yang artinya saya mengira laki-laki itu tidur. Selanjutnya ada peranan SPOK. Yang pertama, S menandai isi pembicaraan. Yang maksudnya adalah S itu yang melakukan suatu perbuatan dalam sebuah kalimat. Poin kedua ada P menyatakan pada pembicaraan tentang S. Jadi S itu sedang melakukan apa? Nah, predikat itu gunanya untuk menyatakan apa yang sedang dilakukan oleh si S. Yang poin ketiga ada S tidak selalu berada di awal atau mendahului P, seperti dalam jumlah bahasa Arab, yaitu ada jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Kalau pada kalimat jumlah fi'liyah, S itu tidak mendahului P, tapi P mendahului S. Selanjutnya pada poin keempat ada S diisi dengan konstituen takrif, yaitu subjek itu diisi dengan isim yang jelas, isim yang ma'rifah, isim yang khusus. Kayak contohnya Muhammadun, berarti seseorang yang bernama Muhammad. Pada poin kelima dari peranan SPOK ada P diisi dengan konstituen tidak takrif, yaitu P itu jika belum bergabung dalam satu kalimat dia itu belum jelas maknanya. Kayak contohnya akala Muhammadun, Muhammad makan. Apa yang Muhammad makan? Nah, pada poin ke-6 dan ke-7 O
muncul jika verba transitif, begitupun sebaliknya. O tidak muncul jika verba tak transitif. Yang dimaksud adalah pada verba transitif, maka objek itu akan muncul. Kayak contohnya, akala Muhammadun ar-ruzza, Muhammad makan nasi. Kalau cuma akala Muhammadun, kalimat itu belum jelas apa yang Muhammad makan. Sedangkan pada verba tak transitif, contohnya ja'a Muhammadun, Muhammad datang. Dalam kalimat itu sudah menjelaskan bahwa yang datang adalah Muhammad. Lanjut, pada poin ke-8 ada O dibagi menjadi 2, yaitu afektif dan efektif. Objek afektif adalah objek yang bukan dihasilkan dari perbuatan predikat. Contohnya, qara'a Muhammadun al-Qur'ana, Muhammad membaca Al-Quran. Walaupun Muhammad tidak membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan tetap ada. Jadi, walaupun Muhammad tidak membaca Al-Quran, Al-Quran itu akan tetap ada. Jadi, objeknya itu bukan dihasilkan dari perbuatannya Muhammad. Kalau objek efektif, objek yang dihasilkan dari perbuatan si predikat. Contohnya, kataba Zaidun ar-risalata, Zaid menulis surat. Apabila Zaid tidak menulis surat, maka surat itu tidak akan ada. Makanya objek itu dihasilkan dari perbuatan si predikat. Pada poin ke-9, komplemen menjadikan P itu menjadi lengkap. Yang dimaksud komplemen itu melengkapi sebuah kalimat. Yang poin ke-10, posisi K itu fleksibel, bisa di awal dan bisa di akhir. Jadi kata keterangan itu bisa di awal kalimat dan bisa di akhir kalimat. Selanjutnya, yang kedua ada kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Selain diisi oleh kata, bisa diisi oleh frasa. Jadi, kategori sintaksis adalah kata yang mengisi fungsi sintaksis. Jadi kategori sintaksis itu adalah golongan kata. Jadi suatu kata itu masuk ke golongan apa gitu. Kayak dalam kategori sintaksis itu ada adverbia, ada objektiva, ada numeralia, ada nomina, verba, adverbia, dan sebagainya. Kategori sintaksis juga mempunyai sifat. Sifat kategori adalah sistemik. Artinya, pengetahuan tentang verba dalam suatu tuturan tidak harus dihubungkan dengan kategori lain. Jadi, dalam menganalisis suatu kalimat, kita harus mengetahui bahwa kata tersebut, mana kata yang verba, mana kata yang nomina, mana kata yang adverbia. Jadi kita harus mengetahui ciri-ciri verba pas lagi menganalisis suatu kata, suatu kalimat gitu. Jadi pemahaman tentang kategori itu harus kita tahu gitu, bahwa ciri-ciri verba seperti apa, ciri-ciri nomina seperti apa, dan sebagainya. Misalnya, ciri-ciri nomina itu bisa menerima alif lam, bisa menerima tanwin, bisa menerima huruf jer, bisa menerima huruf qasam. Itu kita harus mengetahui bahwa kata itu memiliki ciri-ciri tersebut. Ya, selanjutnya pada pembahasan yang terakhir yaitu peran sintaksis. Definisi peran sintaksis adalah hubungan antara kategori yang mengisi fungsi sintaksis. Jadi, peran sintaksis ini adalah hubungan yang terjalin antara kategori yang mengisi fungsi sintaksis. Nah, peran sintaksis itu ada diantaranya ada sebagai pelaku atau agentif, penderita atau objektif, penerima atau benefaktif, alat atau instrumental, tindakan yang mana yang aktif dan yang mana yang pasif. Dalam peran sintaksis, kita harus mengetahui bahwa kata tersebut menempati peran apa dalam sebuah kalimat. Sebagai contoh dari peran sintaksis, bisa dilihat pada slide berikut ini, yaitu contoh pelaku, Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Muhammad di sini berperan sebagai pelaku.
Contoh dari penderita doroba Ahmadu Zaidan, Ahmad memukul Zaid. Yang di sini berperan sebagai penderita adalah Zaid. Lalu contoh dari alat yaitu fataha Zaidun al-baba bil miftah. Zaid membuka pintu dengan kunci. Nah, dengan kunci di sini berperan sebagai alat dalam kalimat. Contoh pada tindakan aktif atau verba transitif yaitu yaqra'u Ahmad al-Qur'ana. Ahmad membaca Al-Qur'an. Dan contoh pada verba tak transitif yaitu futihal bab, pintu itu dibuka. Sekian penjelasan materi tentang fungsi, kategori, dan peran sintaksis yang bisa saya sampaikan. Saya Nur Aulia Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.